Ini persilakan untuk mulai praktik. Sudah siap Bu Dwi? Insya Allah siap. Tidak siap Jadi harus siap. saya coachnya ya, saya coachnya, kita yang jadi coaching. Iya, iya Ya. Bu. Ya, Hmm. kita mulai saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Mari masuk Bu Dwi. Iya Bu, terima kasih. Berempat silakan masuk, baru Bu Nurjana yang ada di dalam. Nanti satu orang tadi tapi Bagaimana kabar tak ini Bu? Oh, alhamdulillah baik Bu Dwi. Kalau Bu Dwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke. Ada waktu tak ini Bu? Oh iya, kebetulan saya lagi santai ini Bu Dwi. Ada yang bisa dibantu Bu Dwi? Iya Bu, begini, mau kak ini mau ngobrol ini tentang siswaku di kelas. Oh, siswa tak. Kenapa dengan siswa tak Bu Dwi? Bisa diceritakan? Begini toh Bu, ini di siswaku di kelas sudah ada yang malas Bu. Malas malas sekali belajar dan tidak mau menulis. Itu yang kasih berpikir bilang kenapa ini muridku Bu. Oh, jadi tujuannya Bu Dwi datang ketemu saya ini karena ada siswanya yang malas datang ke sekolah, sekaligus malas menulis ya Bu Dwi ya, seperti itu ya? Iya Bu, malas betul sekali. Tidak mau menulis. Biasa itu Bu, kak dijagai pi. Ya, sebelumnya Ibu Dwi sudah tanyakan eh, di anak tersebut penyebab dia sehingga tidak mau menulis. Pernah ditanyakan seperti itu? Bermasalah kan? Belum pernah Bu. Ini juga salahku Bu karena tidak kutanyakan gitu kenapa malas belajar dengan malas menulis Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Dwi belum pernah memang bercerita dengan siswanya. Terus apakah Bu Dwi sudah mencari tahu penyebab sehingga siswa tersebut malas menulis? Sempat sih Bu, tapi dari guru kelas 3 yang lalu Bu. Saya Oh, tanya begitu. bilang, kenapa si A ini malas menulis dengan malas belajar? Katanya dari anunya, lingkungan keluarganya Bu. Merata. Oh, seperti itu ya. Iya Bu. Selain dari bertanya kepada rekan tak, teman-teman tak yang lain, apakah Ibu Dwi sudah mencari tahu sumber lain sehingga siswa yang kita maksudkan itu malas menulis, seperti itu? Pernah sih Bu, ini saya telepon langsung orang tuanya, saya tanyakan, bilang, tadi Bu, kenapa ini anak tak malas menulis di sekolah dan tidak mau belajar? Katanya, kata kata orang tuanya, anu Ibu, karena terlalu dimanja di rumah. Jadi semua apa yang dia inginkan dipenuhi orang tuanya. Jadi merasa keenakan ini anak-anak. Seperti itu. Jadi inti pembicaraannya adalah karena perlakuan yang terlalu istimewa sehingga tidak ada motivasi belajar, apalagi menulis oleh anak tersebut. Terus Ibu Dwi, kalau boleh saya tahu ini Bu Dwi ya, Iya Bu. apakah sudah ada upaya yang Ibu Dwi lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah tentang siswa tak tersebut? Belum ada ini Bu, makanya ini saya mau berbagi ini dengan Ibu. Oh ya, seperti itu ya. Tapi apakah di pikiran Ibu tidak ada satu rencana yang ingin Ibu lakukan atau sesuatu yang sempat terlintas di pikiran Ibu apa yang mesti saya lakukan supaya permasalahan ini cepat selesai? Ada sih Bu, yang
pertama itu yang mau saya lakukan itu sih sebenarnya, bertanya ke anaknya langsung, alasannya kenapa malas ki menulis, Bu, dan malas ki belajar. Ketika saya sudah mengetahui, alasannya, saya bisa mengambil tindak lanjut selanjutnya, begitu, Bu. Ya. Oh ya, jadi menurut Ibu Dwi dengan bertanya langsung kepada peserta didik Ibu tentang permasalahan yang dihadapi sehingga malas menulis adalah salah satu solusi. Tapi Bu Dwi, apakah ada rencana lain selain hanya bertanya kepada siswa tersebut? Karena biasanya siswa itu kadangkala untuk terbuka itu agak susah. Mungkin Ibu Dwi punya rencana lain itu seperti itu bisa diceritakan Bu Dwi? Eee, Rencana selanjutnya sih selain itu berkonsul dengan orang tua dari murid saya, Bu, karena tanpa adanya, kolaborasi antara saya sebagai wali kelasnya dan, eee, orang tua dari siswa tersebut, apa yang saya lakukan di sekolah tapi tidak dilakukan di rumah percuma saja, Bu. Jadi mungkin itu saya harus berkolaborasi, dengan, orang tua siswa, dan memintanya untuk memperhatikan anaknya karena kan, kata orang tua siswa tersebut, anaknya itu terlalu dimanja Ki. Jadi makanya, acuh tak acuh nih, tidak peduli dengan pelajarannya karena menganggapnya kan ini anak-anak Bu, apa, anak-anak anak tunggal Ki, sendiri Ji, tidak ada saudaranya. Jadi, merasa dia yang berkuasa, dia yang mau atur orang tuanya, Bu. Ya, jadi upaya kedua yang Ibu Dwi ingin lakukan adalah, berkolaborasi dengan orang tuanya. Tapi Iya, Bu Bu. Dwi, karena dari pembicaraan tadi saya dengar bahwa anak tersebut itu terlalu dimanja dengan orang tuanya. Mungkin ada upaya lain Bu Dwi selain dari berkolaborasi dengan orang tua karena, eee, kalau dipikirkan mungkin, kolaborasi dengan orang tua itu kurang efektif Bu Dwi ya, mungkin Ibu Dwi punya rencana lain misalnya berkolaborasi dengan, eee, rekan-rekan siapa saja selain daripada orang tuanya. Mungkin Ibu Dwi bisa, ceritakan sedikit? Rencana selanjutnya yaitu saya akan berkolaborasi dengan, rekan-rekan guru di sekolah yang lebih senior, yang memiliki, banyak pengalaman bagaimana mengatasi murid yang, malas belajar dan tidak mau menulis, Bu. Oh seperti itu ya, betul sekali Bu Dwi, Iya, Bu. saya juga sepakat seperti itu. Berarti dari pembicaraan kita sudah ada, 3 ya, eee eee, perencanaan Bu Dwi ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh beberapa siswa Ibu Dwi di kelas. Terus yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu Dwi, dari perencanaan itu, kira-kira kapan Ibu Dwi ingin, mulai melaksanakannya? Rencananya sih, Bu, secepatnya kalau bisa besok, melakukan, rencana tersebut karena kalau tidak, dilaksanakan secepatnya, anak-anak tersebut, makin lama makin tidak mau belajar dan tidak mau menulis, Bu. Jadi saya berusaha besok, saya sudah melakukan aksi nyata di kelas saya, Bu. Oh ya, eee, sangat bagus ya Bu Dwi karena saya juga setuju bahwa semakin cepat kita melakukan, suatu perencanaan itu semakin cepat juga terlihat hasilnya. Terus, Saya belum masuk, Mas. yang saya ingin tanyakan lagi Bu Dwi, rencana Ibu Dwi ini apakah akan berlangsung setiap hari atau hanya, beberapa waktu tertentu? Mungkin Ibu Dwi bisa menjelaskan lebih detailnya? Rencana rencana ini Bu, saya usahakan, saya lakukan setiap hari. Kenapa Bu? Karena, kalau saya tidak melakukannya bisa jadi kalau misalkan ini hari saya, melakukannya baru besok tidak, yang saya takutkan anak tersebut kembali lagi, malas dan tidak mau menulis Bu. Jadi, saya harus, tetap, eee, melakukan aksi ini, setiap hari. Eee Bisa saya lakukan kepada murid yang memang, malas tersebut dan saya juga bisa lakukan, kepada murid yang lain, Bu, supaya temannya juga tidak ikut-ikut nih. Oh, iya iya. Terus satu lagi Bu Dwi, dari pembicaraan kita tadi itu,
solusi yang Ibu Dwi dapatkan itu masih tentang kolaborasi. Apakah Ibu Dwi tidak ada rencana lain atau rencana cadangan lain yang berhubungan dengan misalnya dengan cara mengajar atau apa yang bisa mendukung keberhasilan aksi Ibu untuk mengubah anak kita yang tadinya malas menulis menjadi lebih berminat untuk menulis. Rencana cadangan pasti ada lah Bu. Contohnya pasti saya akan merubah metode mengajar saya yang tadinya saya hanya mengajar itu berceramah bisa aja. Sekarang bisa saya menggunakan metode belajar sambil bermain karena pasti anak-anak lebih menyukai metode tersebut, menganggap tidak bosan. Selain itu saya juga bisa melakukan menyelingi pembelajaran dengan ice breaking. Selain itu, saya juga bisa menyediakan media pembelajaran yang menarik minat dari siswa saya, Bu. Karena mungkin murid saya ini merasa bosan kayaknya juga, Bu. Karena tidak terlalu bervariatif media pembelajaranku. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu. Dia jadi selain berkolaborasi, Ibu Dwi juga akan mengubah metode mengajar Ibu menjadi metode yang lebih bisa menarik perhatian, menarik minat kepada anak Ibu yang sedang ada dalam problem tersebut. Kemudian kira-kira menurut Ibu Dwi, adakah hal-hal yang lebih signifikan tentang bagaimana pelaksanaan aksi Ibu terkait dengan kolaborasi yang dilakukan dan metode pembelajaran yang akan diterapkan? Bisa diceritakan mungkin sedikit, Bu? Dari metode yang saya gunakan, saya itu bisa menggunakan media pembelajaran seperti menyediakan media pembelajaran word karena anak-anak itu suka tantangan yang berbeda dibanding hari-harinya. Seperti selain itu saya juga bisa menggunakan media ular tangga karena anak-anak pasti tahu media tersebut, ya merasa ih belajar Ki juga ini sambil bermain. Dan saya juga bisa memberikan ice breaking ketika saya melihat murid saya itu konsentrasinya itu kurang fokus. Jadi saya bisa melakukan ice breaking, Bu. Oh ya, seperti itu ya. Jadi masih berkaitan dengan modul pembelajaran dan penambahan media pembelajaran untuk membantu anak didik kita yang tadinya tidak mau menulis, sekarang sudah ada minat untuk menulis. Kemudian ini terakhir pertanyaan dari saya, Bu Dwi. Menurut Dwi, dari serangkaian rencana-rencana yang Ibu Dwi sudah susun, apakah tingkat keberhasilannya itu sebesar apa untuk anak didik kita? Bisa diceritakan mungkin, Bu Dwi? Saya berharap tingkat keberhasilan dari rencana saya itu paling tinggi yaitu 7, Bu. Ya, 7 saja ya. Ya, semoga Iya, Bu. bisa ditingkatkan lagi seiring waktu yang berjalan, Bu Dwi. Iya, Bu. Jadi dari percakapan kita dari awal sampai akhir, dari Ibu Dwi masih bingung menghadapi anaknya yang malas menulis, kemudian kita berbincang-bincang, lalu keluarlah ide-ide brilian dari Ibu Dwi sendiri, bisa Ibu Dwi simpulkan bahwa ternyata anak didik Ibu Dwi itu bisa berubah berdasarkan apa yang Ibu Dwi akan lakukan. Bisa mungkin dijelaskan solusi apa yang telah Ibu temukan dalam perbincangan kita ini? Jadi dari apa yang kita lakukan tadi, Bu, saya bisa mengambil kesimpulan. Jadi saya harus yaitu pertama berbicara tatap muka dengan murid saya, mencari pokok masalah dari murid tersebut. Yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa
menanyakan apa alasan anak tersebut sehingga malas belajar dan tidak mau menulis. Selain itu, saya juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, bertanya apa-apa trik atau cara dalam mengatasi murid yang tidak aktif. Selain itu, terutama juga ya, saya harus mengubah metode mengajar saya yang tadinya dari metode ceramah menjadi metode yang lebih bervariatif lagi dengan menggunakan media baik media gambar maupun media video dan lain-lain, Bu. Ya. Oh, ya. Sangat menarik ya Bu Dwi atas permasalahan Ibu Dwi ini. Kita berbincang, kita menemukan solusi. Saya sangat menunggu aksi dari Bu Dwi, aksi nyata dari Bu Dwi. Semoga apa yang telah Ibu Dwi rencanakan itu berhasil. Dan saya akan sesekali jalan-jalan ke tempatnya Bu Dwi untuk melihat secara langsung perencanaan Bu Dwi itu tingkat keberhasilannya sebesar apa. Iya, Bu. Semoga sukses Bu Dwi dengan usahanya nanti. Iya. Iya Bu, saya tunggu deh Bu di sekolah dan terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu saat ini. Tidak apa-apa Dwi, kita saling berbagi, kita Iya, saling membantu sesama iya guru Bu. Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Dwi. Diminum tehnya dulu Bu Dwi. Iya. Berapa menit waktunya tadi Bu Dwi? Mungkin ada sekitar 15 menitan Dwi, Bu Dwi. Iya, tidak kuperhatikan tuh ya jam lah. Saya lihat tadi kita Bagus ini. mulai itu jam, iya, ada yang mungkin sekitar 15 menitan lebih. Iya. Apa sih ingin aku bilang jadi refleksi yang bilang Ibu ada tuh 5 menit. Masuk di sini juga atau sebentar Pi, tak kalah sudah semua Pi. Eh, ada nak kirim Pak Fasil itu anu refleksi itu saya lihat Itu ya, saya nggak oh iya, Kian Mita itu baru saya lagi deh. tunggu dulu, saya lihat. Mana tadi nak kirim itu? Ada itu ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama Di mana nak kirim itu Bu Dwi? di di grup resmi kelas. Oh, grup resmi. Iya, Tunggu dulu, saya cari tadi. Oh, yang ada nunya di. iya. Coba main kirim 5 Bu itu Dwi. dia. Kirim ke coba saya baca. Tunggu dulu. Hmm, Mungkin 5 menit kita lakukan refleksi. iya. Atau mungkin dia Itu sudah saya kirim. oh ya. Oh, refleksi diri. Mungkin sebentar ini untuk refleksi dirinya 5 menit ini ke depan. Iya, Apa yang sudah sudah berjalan Pi. dalam percakapan, apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kondisi presensi. Refleksi diri. Berarti kita yang sendiri mengisi tuh, kita yang tuh menjawab. Iya. Berarti saya yang menjawab ini untuk Yang di refleksi. atas kayak 5 nomor yang coach yang dibawa. Iya. Ya, coach yang dibawa umpan balik. Oh, berarti ini yang di atas kah? Kita ini tuh yang sebagai coach yang Ya, dibawa coach. Ah, berarti saya yang bagian bawah tuliskan umpan balik dari coach Anda. Ah, iya, berarti saya yang dibawa. sebentar kalau giliran saya timernya. Di sekarang sudah kita kembali tadi ke 17.50. Kita mulai misalnya kapan Bu Dwi?
untuk Mulai, saya. iya, iya deh. Iya. Iya. Bismillah. Putus-putus, tunggu dulu, tak putus-putus, kina seringi, tak putus-putus belah. Baru Oh tadi iya, batena masuk suara lain. iya. Makanya tadi Aduh, sempat agak, iya, kita mulai Pale, karena sudah pukul 5.22. Berarti kalau eh. 20 menit itu ya, jadi bisa di bagian akhir merefleksi dulu, sama-sama merefleksi. Mulai, Dik. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Selamat sore juga. Sebelumnya Bu Dwi, saya minta maaf nih karena saya ganggu waktunya dulu Bu Dwi yang mungkin sedang sibuk. Apakah Bu Dwi bisa meluangkan waktunya sedikit untuk saya Bu Dwi? Oh iya, tidak apa-apa Ji Bu. Kebetulan ini tidak ada saya kerja ini di rumah. Kalau boleh tahu, eh, Ibu Hikmah memiliki masalah tidak? Sehingga Iya, mendatangi saya. iya Bu Dwi. Terus terang ini saya punya masalah yang sudah lama sebenarnya Bu Dwi. Karena ini masalah sudah terlalu sering terjadi, sehingga menjadi beban pemikiran saya, Bu Dwi, ini tentang siswa saya di kelas 6, seperti itu, Bu Dwi. Oh, tentang siswa Ibu di kelas ya. Kalau boleh tahu, masalah apa yang Ibu hadapi di kelas Ibu? Ya, seperti ini, Bu Dwi, kan kita tahu saya sudah lama mengajar di kelas 6. Dari tahun ke tahun itu selalu saja ada siswa saya sudah kelas 6, masih ada beberapa yang belum bisa membaca. Yang lainnya itu sebagian lagi baru belajar mengeja. Sementara kita tahu bahwa di kelas 6 itu untuk tingkatan SD, itu adalah tahapan terakhir untuk siswa kita. Dan lagi di kabupaten kita ini kan, sudah tidak ada lagi istilah membuat anak didik kita tinggal kelas, selagi dia masih rajin ke sekolah. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, sehingga dia sudah duduk di kelas 6, belum bisa membaca, ada yang sudah tahu membaca tapi, masih mengeja. Padahal kita tahu Bu di kelas 6 itu bukan lagi tempatnya anak-anak untuk belajar membaca. Seperti itu Bu makanya saya ini pusing Bu memikirkannya. Oh, jadi di kelas Ibu ini ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dan ada yang baru mengeja membacanya. Dan sekarang kan kurikulumnya di Kabupaten Goa ini mengharuskan kita tidak ada lagi yang yang tinggal kelas. Jadi kira-kira menurut Ibu apa tujuan dari obrolan hari ini, Bu? Ya, saya sengaja mendatangi Bu Dwi, karena saya berpikir Bu Dwi mungkin bisa membantu saya menemukan solusi tersebut. Iya Bu Dwi, seperti itu. Eee, Kadang-kadang saya berpikir, saya mau menyalahkan guru yang sebelumnya, tapi kan itu tidak adil bagi guru itu. Kadang-kadang saya juga berpikir, ini mungkin kesalahan sistem, siapa suruh menyuruh kita menaik kelaskan anak-anak biar tidak tahu membaca, yang penting rajin, yang penting seperti ini. Permasalahan itu muncul Bu Dwi, karena ketika saya mau mengajar, teman-temannya yang lain yang masih normal, IQ-nya normal, sulit bagi saya untuk menyiapkan metode pembelajaran yang tepat, di sisi lain siswa yang standar, di sisi lain siswa yang baru belajar membaca, seperti itu Bu Dwi. Nah ini menjadi persoalan sampai sekarang. Oh. Jadi Ibu berpikir mencari solusi dari kasus yang ada di kelas Ibu. Menurut Ibu bagaimana sih eh, latar belakang dari murid Ibu ini? Ya, kalau tentang latar belakang sempat saya mencari tahu dulu ya dari teman-teman sekitar.
yang mengenal orang tua dari siswa tersebut. Memang dari info yang saya dapatkan, orang tuanya itu bapak mamanya memang tidak tahu membaca, seperti itu. Jadi saya berkesimpulan, saya tidak bisa juga menyalahkan anak tersebut. Di satu sisi saya merasa kasihan kalau anak tersebut harus tidak lulus di kelas 6. Pertama saya sudah melanggar aturan karena anak tersebut rajin, yang kedua saya sudah merasa tidak adil kepada anak tersebut. Maka dari itu, saya selalu berpikir bagaimana ya solusinya sehingga semua berjalan dengan baik ke depannya, Bu Dwi, seperti itu. Oh iya, baiklah Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, dari Ibu berkata latar belakang dari orang tua siswa Ibu yang buta huruf dan rasa kasihan Ibu terhadap murid Ibu yang Ibu berharap murid tersebut tidak boleh tinggal kelas. Menurut Ibu ini kira-kira, ada tidak strategi yang Ibu pernah terapkan, dalam mengajar, murid tersebut? Ya, kalau tentang strategi, saya sudah menerapkan pembimbingan secara individu di luar jam, mengajar. Jadi artinya setelah anak-anak itu pulang semua, saya memanggil siswa tersebut untuk saya, latih, mengenal huruf bagi yang belum tahu huruf, kemudian eee, memperlancar lagi pengejaannya ketika membaca. Namun saya kembali dipertemukan oleh problema seperti misalnya, sempat ada anak-anak yang saya paksa untuk, menambah jam belajarnya di luar jam sekolah, alhasil anak tersebut besoknya tidak mau datang. Ada pula anak-anak yang sudah dijemput oleh orang tuanya dan orang tuanya sudah tidak mau lagi menunggu, jadi saya, tidak, ada cara lain selain menyuruh dia pulang. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, saya takutnya, anak tersebut itu harus selesai di kelas 6 tanpa bisa mengatasi kekurangan yang dia miliki. Karena itulah ini yang selalu menjadi pemikiran-pemikiran untuk saya secara pribadi, guru kelas 6, agar, bagaimana ya caranya, siswaku ini bisa berhasil dan sama seperti siswa-siswa yang lainnya, gitu Bu Dea. Iya, baik Bu. Dari apa yang Ibu katakan, Ibu sudah melakukan strategi mengajar di luar jam sekolah, tapi Ibu mendapat kendala di mana murid tersebut merasa terambil merasa diambil haknya setelah pulang sekolah, sehingga anak tersebut tidak mau lagi datang ke sekolah, merasa takut. Kira-kira ada tidak strategi yang Ibu lakukan selain, yang Ibu sebutkan tadi? Ya, kalau yang kedua itu saya sempat berpikir seperti ini, saya kan di sekolah saya itu kan ada petugas, perpustakaan. Nah, petugas perpustakaan kan punya waktu yang lebih banyak, eee kosong dibandingkan guru. Saya sempat ingin mengarahkan mereka yang tidak tahu membaca, misalnya pada saat saya mengajar, umum di kelas saya arahkan dia khusus untuk berada di tempat teman saya sebagai petugas perpustakaan itu untuk belajar membaca. Itu awalnya diterapkan, masih berjalan lancar. Namun, namanya anak-anak ya, dia merasa terasingkan, dibedakan, kenapa temanku belajar di sana sementara saya di sini, belum lagi itu teman-temannya lain, kadang-kadang canda-candaannya bersifat bullying. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya lama-lama tidak mau, padahal itu, eee, jika dia diterapkan dengan baik itu sebenarnya berhasil. Cuman ini permasalahannya, namanya anak-anak, Bu, ya, pasti biasa terjadi Iya. seperti itu, tidak mau dibedakan dengan temannya yang lain, seperti itu. Jadi itu yang pernah saya terapkan dan ternyata hasilnya belum semaksimal yang saya, harapkan, seperti itu, Bu Dwi. Baik Bu, dari apa yang Ibu sampaikan, saya paham. Kira-kira menurut Ibu, murid Ibu ini masuk di level angka 1 sampai 10, di level berapa Bu? Kalau saya bisa melihat,
dari gaya belajarnya dulu ya, anak-anak yang seperti itu tuh dia cenderung diam ya, berarti anak tersebut bukan tipe kinestetik, dia mungkin lebih ke anak-anak yang bersifat visual. Tapi itu belum bisa juga saya pastikan, karena untuk mendeteksi dia itu kan dia tidak bisa baca tulis, berarti tidak bisa melakukan asesmen diagnostik secara tertulis. Jadi saya banyakkan hanya bertanya-tanya saja. Untuk levelnya, mungkin anak saya memang di bawah standar levelnya, artinya dia memiliki IQ yang agak sedikit rendah, seperti itu, Budi. Makanya saya sendiri sering berpikir, selain daripada yang telah saya lakukan kemarin-kemarin itu, apa ya rencana lain saya yang saya bisa terapkan sehingga anak-anak yang bermasalah tersebut, dalam artian tidak tahu membaca ya, bukan bermasalah dalam arti apa, itu bisa diselesaikan dengan semaksimal mungkin, seperti itu, Bu. Iya, baik Bu, dari apa yang Ibu katakan, menurut Ibu level anak murid Ibu itu dikategorikan, rendah. Baik, Ya. menurut Ibu, Ibu, berpikir, ingin meningkatkan, level murid Anda sampai ke level berapa, Bu? Saya sangat ingin meningkatkan levelnya itu, minimal dia bisa, standar sampai mungkin ke level 7 lah, maksimal level 7. Mengingat memang daya ingatnya yang rendah mungkin ya, mungkin sehingga ada permasalahan seperti itu, dan kalau mau dipaksakan juga itu rasanya itu terlalu berat ya, seperti itu. Oh, iya, Bu. Jadi Ibu di sini berharap, murid murid Ibu, di level 7. Jadi kira-kira apa sih rencana Ibu ke depannya agar, level, murid Ibu bisa meningkat ke level 7? Sempat sih terlintas dulu ya, saya ingin, mencoba menggunakan variasi pengelompokan di kelas. Misalnya seperti ini, kalau yang lain, saya kelompokkan sesuai dengan level kemampuan mereka ketika belajar. Jadi, supaya tidak ada istilah tersisihkan dengan memberikan pengelompokan yang berbeda, dengan didampingi oleh media pembelajaran yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sambil saya mengajar yang biasa-biasa saja aktif, pemikirannya biasa-biasa saja, artinya IQ-nya biasa-biasa, normal, standar ya. Saya juga bisa memberikan pelajaran kepada siswa saya yang mungkin IQ-nya agak di bawah standar, dengan cara memberikan misalnya media pembelajaran, kartu huruf bagi yang tidak tahu membaca, kemudian yang tahu sedikit membaca atau mengeja bisa dengan menyusun puzzle-puzzle kata, lalu nanti di bagian akhir adalah presentasi bagi setiap kelompok. Mungkin seperti itu Bu Di, saya berpikirnya seperti itu lebih efektif sepertinya, dengan menjaga juga perasaannya siswaku supaya tidak merasa kadang-kadang siswa merasa ilfil dengan dirinya sendiri, insecure, makanya saya tetap rangkul dia di dalam kelas, hanya saja ya begitu, pemberian metode pembelajaran yang mungkin harus saya lebih variatifkan lagi, didukung oleh media-media pembelajaran yang baik, kemudian yang menarik dan sesuailah dengan kebutuhan mereka. Itu yang sempat saya pikirkan, Bu. Oh, iya, yang, dari apa yang Ibu, sampaikan itu sangat luar biasa, Bu. Jadi Ibu, merencanakan, dengan mengelompokkan, murid-murid sesuai dengan levelnya. Selain itu Ibu memberikan, pembelajaran khusus bagi murid, yang, belum, bisa membaca dengan memberikan, kartu dan lain-lain. Selain itu Ibu juga memberikan, metode pembelajaran lebih bervariatif, laginya. Apakah masih ada rencana ke depan, Ibu yang belum, sebutkan? Eee, Rencana sebenarnya tadinya tidak ada, tapi tiba-tiba terlintas di pikiran saya, kenapa ya, saya tidak, mencoba bisa saja anak saya itu bersifat auditori, gaya belajarnya auditori, kenapa ya saya tidak
membuat video ya, video yang bisa anak-anakku lihat tentang huruf misalnya. Jadi audio itu mungkin tentang huruf, kemudian huruf itu di apa istilahnya itu, disebutkan oleh audio tersebut. Kemudian saya selingilah dengan beberapa video-video pembelajar lain sehingga siswa saya yang sudah pandai membaca itu tidak bosan dengan materi yang saya tampilkan. Karena kan ceritanya ini satu kelas beda-beda, ada yang tahu membaca, ada yang sudah lancar membaca. Itu mungkin salah satunya, Bu. Jadi saya berpikirnya ini lebih ke media pembelajarannya, mungkin itu solusi yang lebih tepat dibandingkan yang lainnya. Ini pemikiran saya yang terlintas sekarang ini, Bu. Wah, Ibu, luar biasa rencana yang terakhir ini karena dengan adanya media pembelajaran yang menarik seperti yang Ibu katakan tadi dengan memberikan video pembelajaran huruf-huruf dengan diselingi pembelajaran bisa atau akan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dari siswa Ibu. Baik, kira-kira kapan rencana aksi nyata Ibu bisa lakukan? Persoalan rencana sebenarnya secepatnya lebih bagus, karena kalau semakin ditunda, permasalahan itu akan semakin lama terselesaikan dan waktu untuk di kelas 6 itu kan tidak lama. Yang namanya ujian itu sudah menanti mereka di depan mata. Jadi lebih cepat mungkin lebih bagus, seperti itu. Iya betul Bu, lebih cepat lebih bagus. Apa rencana Ibu, semoga kedepannya bisa terlaksana. Eee, Baik, menurut Ibu, dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan, yang mana lebih, mendesak ke depannya, Bu? Kalau rencananya, mungkin saya lebih dominan ke cara mengajar. Penyajian materi, kemudian pemberian model pembelajaran yang seperti saya tadi sudah sebutkan, tetapi tetap saya harus melibatkan pihak lain, terutama rekan-rekan saya mungkin bisa membantu saya di sela-sela waktu mereka untuk tetap memantau anak-anakku yang tidak tahu membaca ini, sehingga hasilnya juga bisa maksimal karena saya pikir saya tidak bisa berjuang sendiri menghadapi anak-anak yang sekian banyak. Ditambah lagi permasalahan yang ini muncul, saya juga harus menghadapi beban kerja yang lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya simpulkan sendiri dari permasalahan yang sudah saya hadapi ini. Iya, Bu, betul. Eee dari apa yang Ibu sampaikan, menurut Ibu, kira-kira ada tidak, eee, yang bisa membantu Ibu dalam, melakukan aksi tersebut? Ya, yang bisa membantu saya itu, yang paling besar, kemungkinannya adalah dari teman saya, rekan saya. Karena merekalah kami sesama guru, pasti punyalah trik-trik, cara-cara yang berbeda untuk menghadapi anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti ini, dalam artian memiliki IQ yang standar ke bawah sehingga menemukan problem di kelas 6 dia belum bisa membaca, dan juga mungkin saya butuh dukungan dari kepala sekolah, seperti itu, berupa apresiasi atau penyediaan ruang untuk kami bisa berkolaborasi. Seperti itu mungkin dari saya, Bu, Dek. Iya, Bu, betul, tampaknya adanya, kolaborasi dari rekan sejawat maupun kepala sekolah, semua yang kita lakukan itu, pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Di akhir sesi, tanya jawab ini, Bu, apa yang Ibu bisa, dapatkan dari obrolan hari ini, Bu? Iya, terus terang saya sangat, banyak terbantu ya, Bu, Dek, atas obrolan santai kita ini. Saya datang dengan permasalahan dan ternyata saya bisa dengan berbicara dengan Bu Dwi terbuka, berbincang bebas, saya terpikirkan ide-ide yang menurut saya itu bisa membantu
peserta didik saya berhasil dengan menyelesaikan masalahnya. Ya, salah satunya ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saya harus lebih banyak lagi menggunakan model pembelajaran yang membantu dia untuk bisa mengenal huruf dengan lebih cepat, tanpa harus mengabaikan siswa saya yang lainnya. Itu mungkin Bu, di solusi yang utama. Karena yang lain itu sudah saya lakukan, meskipun sudah mengubah sedikit, tetapi rencana yang terakhir ini mungkin yang paling tepat, yang sesuai dengan kondisi yang saya alami saat ini. Iya Bu, baik, dari apa yang Ibu sampaikan semoga, rencana yang Ibu, sebutkan hari ini bisa terrealisasi, ke depannya dan bisa konsisten karena konsistennya itu yang susah ya Bu, dan, Iya. saya tunggu aksi nyatanya di sekolah Ibu ya Bu. Iya Bu Dwi, terima kasih. Dan mohon maaf lagi ya Bu Dwi karena saya sudah mengganggu Bu Dwi dengan permasalahan saya. Mungkin Bu Dwi harusnya sudah pulang dari tadi, sudah memasak dari tadi, tapi harus tersita lagi waktunya berkumpul dengan keluarga karena harus meladeni saya sore-sore seperti ini. Terima kasih banyak Bu Dwi atas Iya. bincang-bincangnya, sangat 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 membantu hari ini. Kapan-kapan ke sekolah ya Bu Dwi, lihat aksi saya, Sama-sama Bu. ya keberhasilan saya, dan jika ada masalah saya akan datang lagi Bu Dwi. Iya Bu, sama-sama, di sinilah gunanya kita saling, sharing, saling membantu antara sesama, sesama guru ya Bu. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Dwi, terima kasih, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Refleksi lagi nih dicatat atau berbicara Ki? Mungkin Mmm, dicatat sih Kakak. Cukup je tadi waktunya tuh, aduh. cukup Ji, Yang tadi iya yang cukup Ji, pertama ndak perhatikan baik tadi waktu. cukup. Iya kak tidak Cukup. dilihat dong yang pertama cukup Ji itu, jelasnya kan paling paling sedikit itu, paling sedikit 15 paling banyak 20 menit lah, itu. Ini nggak tahu ini di sebelah ada mikro orang di sebelah. Masih anu kapan tahu diskusi Nah, kapan? belum anu nih kapan, ini refleksi anti kaman nih. Kalau refleksi itu mungkin, Atau saya kita yang bertanya, iya atau kita dulu tidak. menjawab ta? Jadi berdasarkan diskusi kita tadi, saya bisa merefleksi diri sebagai coach ya, dari Ya, permasalahan Bu Dwi, menurut saya yang sudah berjalan, saya selaku coach itu yang saya sudah lakukan pada percakapan, saya sudah melakukan tahapan tirta sesuai dengan yang dianjurkan, dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Bu Dwi mengungkapkan apa-apa permasalahannya mulai dari tujuan Bu Dwi mendatangi saya, kemudian Bu Dwi menceritakan latar belakang permasalahan itu sudah masuk dalam identifikasi masalah, dan apalagi rencana aksi, saya rasa sudah ada tadi rencana aksi yang dikemukakan oleh Bu Dwi, dan kapan dilaksanakannya itu sudah Bu Dwi jelaskan, dan apa terakhir itu tanya itu tanggung jawab ya, iya, ya, saya rasa itu sudah berjalan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, eee, kalau dari saya sebagai coach ya, mungkin di kegiatan identifikasi. Kegiatan identifikasi itu sepertinya harusnya saya di situ lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga, latar belakang permasalahan itu bisa lebih terungkap. Nah, itu mungkin yang kurang dari saya. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang perlu dilakukan supaya kita dalam keadaan, presensi, mungkin mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya memancing, eee, coachee bisa menceritakan lebih detail lagi, apa-apa yang menjadi permasalahan dia.
pada saat melakukannya mungkin saya harusnya lebih fokus mendengarkan dan lebih bisa menganalisis setiap perkataan Ibu Dwi. Kemudian yang terakhir itu apa yang saya lakukan untuk memperbaikinya. Untuk memperbaiki kekurangan saya seperti itu mungkin lebih banyak lagi berlatih, mencari kalimat-kalimat yang berbobot yang bisa memancing coach saya mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya secara lebih terperinci. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Dwi. Iya. Kalau Bu Dwi sendiri bagaimana? Setelah latihan Refleks kita. yang bagian kedua tuliskan umpan balik dari coach Anda. Tanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan, jujur Bu, dak-dikduk mau copot jantung. Kenapa? Karena memang belum terbiasa menjadi coach. Hanya biasanya melihat mungkin saya berpikir langsung saja menjawab, takutnya apa yang saya keluarkan itu salah dan kurang pantas untuk didengar. Makanya saya merasa agak takut awalnya, tapi dengan seiring berjalannya obrolan tadi mulai mencair rasa takut saya menjadi percaya diri. Masa teman saya bisa, saya tidak bisa? Begitu Bu. Iya. Oke, masih ada waktu 2 menit, Bu Di. Silahkan kita refleksi. Refleksi diri. Sebagai coach. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Menurut saya yang sudah berjalan baik dalam percakapan yaitu sudah menggunakan alur tirta yang mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Karena apabila satu tidak ada berarti alur tirta itu kurang lengkap. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki dari saya itu rasa percaya diri saya harus terutama. Karena tanpa adanya rasa percaya diri ini semua yang ada di dalam mulut tertahan, takut dikeluarkan. Selain itu pemilihan kalimat berbobot atau pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi preventif atau kehadiran penuh sebelum dan saat melaksanakan coaching? Yang saya lakukan untuk dalam kondisi kehadiran penuh yaitu saya harus perhatian kepada ibu-ibu dan bapak segera kembali ke Metro. Terima kasih. fokus. Bu De. Mungkin kegiatan refleksi dalam kita melakukan warning dari Pak Fasil. Yang terakhir, cari referensi di Google dan berlatih terus menerus. Mungkin Bu Di, karena kita sudah ada warning dari Pak Fasil untuk kembali ke Menro. Oke, terima kasih Bu Di. Tinggal menunggu hasil. Iya. Bertemu di room sudah berusaha kata Bapak toh. Iya, sudah berusaha Ki. Hasilnya nanti di belakang kata Bapak. Oke Bu Dwi. Ya, dikit tinggal kami nih.